Kalau gue tetap my dream job. Apa? Pilot. Yoi. Tapi gue kalau rezekinya banyak banget, gue mau beli mobil, beli rumah. Enak banget. Hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di acara gue Desti, gue Pipi. Di video kali ini kita mau jawabin Q&A. Iya, udah lama banget loh. Iya, udah lama Terakhir banget. kapan ya? Wah, udah lama banget, Bim. Kalian berdua kan terakhir Q&A? Enggak. Emang ada gua? Kayak ada lu deh. Lupa banget. Baru-baru masuk deh. Enggak, yang itu loh Bim, yang kita bertiga pernah. Di hotel Di ya? hotel. Oh iya, benar-benar. Iya kan? Oh, iya ya? Lupa lah. Lupa lah, pokoknya udah setia. Udah. Setelah beberapa tahun kemudian. Iya, benar banget. Sampai akhirnya sekarang kita kepikiran buat wah Q&A lagi kayak seru ya. Mungkin Iya. udah banyak pertanyaan-pertanyaan dari update kehidupan kita tuh Betul. ya. Iya, karena kita udah berubah Betul. juga. Iya. Gitu kan. Udah berubah jadi transformer. Pokoknya kita kemarin udah buka question box dan itu Betul. udah mulai banyak pertanyaannya, tapi nanti bakalan dipilihin random oleh Marza. Iya, jadi Oh, iya, udah betul. dipilih, udah di capture, Iya. udah ada di handphone gue. Soalnya biar kita surprise. Iya, biar surprise gitu ya guys ya. Ya, betul banget. Nah, ini nih guys, sambil Q&A, kita mau sambil makan sosis oseng bawang merah yang tadi udah kita bikin. Nah, ini videonya. Jadi hari ini kita mau masak sesuatu yang enak, gampang, gak ada lawan, dan semua orang bisa buat. Menunya itu sosis oseng bawang merah. Ini resep tuh seliweran mulu guys, di mana-mana. Jadi tuh banyak di recook sama content creator. Kalian cuma butuh bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kaldu jamur, garam, dan sosis tentunya. Pertama, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang putih yang sudah dicincang halus sampai kecoklatan. Setelah itu, masukkan bawang merah utuh. Setelah layu, masukkan sosis, cabai, kaldu jamur, dan garam secukupnya. Nah, untuk sosisnya kita pakai sosis Kanger Singles Mini yang pasti selalu jadi kesukaan kita. Tekstur dan kulitnya tuh kenyal banget guys, nggak ngelawan dan juicy. Enak banget digigitnya guys. Wah, simple banget kan guys? Itu tuh cocok banget dimakan dengan nasi hangat. Bener-bener jodoh, dijamin mantul. Apalagi ditambahin kerupuk. Nah, udah jadi nih guys. Jadi sekarang Yoi. kita mau makan sambil jawabin Q&A dari kalian. Ya, tuh lihat guys, bikin gila banget ya. Ini kayak ini kan judulnya aja oseng sosis oseng bawang merah. Lihat. Jadi yang harus menonjol itu sosisnya, Bawang merahnya. bawang merahnya, sama oseng-osengannya. Iya. Tuh pakai kerupuk lagi lebih Iya, mantap. terus kita tidak lupa kita punya kerupuk. Iya guys. Sumpah gue udah gak sabar banget soalnya tadi pas Vivi masak itu pas dia ngoseng-ngoseng, Udah wangi serumah wangi guys. banget. Iya beneran serumah namanya bawang-bawangan ya gak sih? Asli. Terus habis itu tadi gue liat masaknya juga buset cepet banget coy. Gampang. Asli, soalnya sosisnya tuh udah mateng, jadi masaknya jadi cepet. Terus habis itu enak juga ya kan. Udah gitu semua bisa bikin lagi kan. Jadi kalian yang di rumah jangan ragu buat recook resep ini juga. Karena ini udah banyak banget guys, udah hampir jadi kayak tren gitu buat nge-recook. Emang banyak sih sekarang Banyak kan? kayak gitu-gitu. Kayak kemarin. Tapi kalau misalkan emang bingung mau makan apa, terus pasti nyari-nyari resep gitu tuh kayak gampang-gampang diikutin ya. Iya. Udah gampang soalnya. Gua aja sering loh kayak misalnya kayak resep-resep snack gitu loh. Ini sosisnya, Nah. terus pakai bawang-bawangannya. Ayam. Enak. Enak banget. Gue gak sabar, gue ya. Enak banget. Sosis, Pakai bawang. cabai ya, biar pedes. Kayak langsung kita kerawuk gini. Krauk. Kerawuk. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Enak banget. Enak banget. Ini siapa sih pencetusnya? Siapa yang pedesnya? Gue juga ngeliat banyak yang ngerik sih. Siapa pencetusnya ya? Kalau pencetus awalnya gua nggak tahu. Kamu komen di bawah guys. Cuman di beberapa platform tuh. Udah banyak banget yang recook ya. Iya. Oh iya, enak banget. Wow. Makanya pakai cabai Bim biar kayak berasa pedesnya gitu. Bawang-bawangannya jangan lupa juga. Pakai kerupuk ya guys. Kalian wajib banget cobain resep ini.
sumpah nggak bohong, asli. Terus ya, menurut Ane nih, Apa? Apa? yang bikin makin kayak si teksturnya itu makin sempurna, terus Iya. minyak-minyaknya menyerap ya ini gara-gara tadi disayat-sayat juga. Iya, benar. Gue potong kecil-kecil, apa sih namanya? Disayat-sayat gitu kan? Kalian, wah, kalau misalnya ngikutin resep ini persis gitu ya, dijamin gak nyesel guys. Benar. Tapi BTW Q&A kita ada berapa ini? Berapa pertinyiin? Pertinyiin nih. Tadi udah dibeliin sama Ayam gua bini. ada 5. Apalagi nasi anget gak? Wah, Iya. benar. Enak banget tuh. Terus si bawangnya juga nggak langu ya, ngerti nggak maksud gue? Matang loh. Padahal gede-gede loh. Jadi gini, kalau yang bisa gue deskripsikan dari resep ini, gurih-gurihnya tuh Hmm. dari sosis, Hmm. dari Kenzer Singles Mini ini, terus dari bawang putih, Bener. sama dari kaldu jamur. Terus bawang merahnya manis nggak sih? Iya nggak sih? Bawang merah kalau udah matang manis. Dia lebih bikin jadi ngebalancein tuh bawang merahnya. Vivi lagi sambil cari-cari komen ya guys ya. Aku sambil lanjut makan. Enak banget ini, sumpah nggak bisa berhenti. Ini tadi Vivi yang masak ya? Iya dong. Dea, nih pertama. Seru Iya. nggak? Seru nggak? Gue jujur aja belum tahu gue. Menurut gua seru karena kan kita punya pandangan masing-masing. Ya. Nih, mau tanya banget perubahan apa yang bener-bener merubah kalian setelah menikah? Siapa duluan? Gue ada Gak lu deh. fleksibilitas. Kita ya udah nggak sefleksibel dulu. Bener. Berarti lebih menyangkut waktu ya. Iya. Waktu, nggak cuma waktu sih. Bisa dijelaskan sedikit contohnya gitu-gitu. Udah kayak wawancara. Ya karena kita udah ini kan setelah nikah kan, udah punya kehidupan baru di mana kita udah nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Bener. Kalau misalkan gue pengen ke tempat A, terus gue nggak butuh bilang sama suami gue atau nggak butuh izin ya kan, langsung pergi aja. Kalau dulu kan ya udah gitu ya. Terus kayak dulu kayak yaudah deh konten sampai malam nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Karena gue masih punya sesuatu. Mas punya tanggung jawab sebagai istri. Gitu. Selalu Nah, itu. itu sih, ya. Ya lu bilang laki. Gua sebenarnya ini udah dibahas di konten bawa bapak. Pengeluaran ya? Bukan? Habit masalah habit. Coba. Dulu gua itu impulsif buyer. Wah parah. Destri tahu. Iya, Tahu iya, banget. tahu banget. Wah boros banget dah, kacau dah. Pas masih bujang guys. Tiba-tiba setir baru, tiba-tiba. Iya. Ya kan dulu kan pembelaan gua kan. Wah ini bisa gua jual lagi gitu. Iya. Ya. Sebenarnya bisa dijual lagi guys. Tapi Nggak nggak secepat itu. Bukan nggak laku mah laku. Tapi ketika kita BU dijualnya murah. Jual rugi. Kalau mau ada untungnya ya mesti sabar. Gitu. Makanya gue dari dulu juga dari gue kuliah, gue udah sadar gue tuh nggak cocok berdagang kalau gue. Paham. Berdagangnya Kayaknya mau sabaran orangnya. yang gue turun langsung ya itu gue nggak. Karena gini, harusnya lo tuh jualnya pas habis lo beli lo langsung jual santai. Iya. Kalau Bima pakai dulu, pas dia BU baru dijual. Tapi nggak beli gitu orangnya. Dijualnya BU, ya namanya juga BU ya, BU Iya. cepet gitu ya. Iya. Jadi ya jualnya rugi gitu. Kalau gue sama sih masih waktu aja. Gue dari puluhan barang yang gue beli waktu itu, Nggak ada yang menguntungkan. cuma satu yang nguntungin. Cuma satu. Itu juga gara-gara yang jualnya juga BU. Paham. Dia udah ada customer. Jadi orang, Katanya ya? iya jadi orang jual ke gue BU, gue beli murah banget dari dia, gue jual kebetulan ada yang pengen. Cuannya di situ gede banget. Kalau gue waktu. Kalau yang lain-lain, Oh sama dong berarti kalau jadi istri ya? kalau yang lain-lain gue masih nggak ada yang gimana-gimana sih. Soalnya gue kalau gue misalkan mau beli sesuatu ya gue masih beli aja. Karena kan gue masih punya pendapatan sendiri gitu. Iya benar. Apalagi lebih Iya. bagus Iya. sekarang kalau udah ada suami. Iya. Pendapatan sendiri ada, support suami ada. Jadi kayak, yeay, gue mau hemat. Jadi kalau misalkan gue sistemnya kayak gajian ya guys, dikasih kan per bulan. Ya. Jadi kalau misalkan kita kan gaji tuh kalau dari dua pacaran gajian tuh tengah bulan. Kalau dari suami gue awal bulan. Jadi 15 hari kan lama ya. Ya. Jadi di 15 hari itu uang udah menipis, ya gue dapet top up gitu. Bener sih. Benar, Jadi benar, kalau untuk benar, masalah keuangan gue sampai saat ini alhamdulillah nggak gimana juga masih tercover lah. Cuma waktu doang yang agak sulit. Kita tuh kayak ini baru satu pertanyaan, makanya udah pada habis cepet-cepet amat dah makannya. Enak soalnya gue suka. Iya. Kalau tadi kita bisa ngonten guys sebelum ini. Iya. guys. Iya lagi. Udah kenyang loh, tapi enak. Nggak, lu mau lu tadi ngomong apa lu? Pernah? Dulu awal-awal gue nikah, Ya. pernah gue berantem gara-gara gue belanja hal yang nggak penting dan itu nominalnya 7 juta. Terus ketahuan. Tanpa bilang. Bini gue kan Intel ya. Oh, udah pernah cerita. Iya. Enggak. Udah, buset. Habis gue kira bercanda. Selama ini gue kira bercanda orang yang kayak suami takut belanja, bohong. Ya. Rupanya beneran anjir, kalau marah gue juga takut. Pas bini gue marah soal itu. Jadi gue nggak, semenjak itu gue nggak lagi. Kalau bisa pilih pekerjaan selain content creator, kalian pengen kerja apa dan di mana? Kalau bisa pilih ya. Apa ya? Gue bingung. Kalau gue tetap my dream job. Apa? Pilot. Yoi.
Pengen banget gua jadi pilot dari Oh, dulu. kalau gua pengen jadi kru film apapun. Oh ya, Ya. Kenapa? Nggak tahu, kayak seru aja. Kayak behind the scene-nya, mungkin ngapain kayak Gue gitu. capek loh. Iya, tapi gua pengen banget. Kalau gua apa ya pekerjaan yang gue inginkan? Sama dokter gua. Anjay, dokter. Dokter mantap. Tapi gue kalau dokter maunya gue jadi dokter estetika sih. Gue mau bisa melihat perubahan orang yang gue pegang tuh, kayak yang tadinya dari mukanya biasa aja tuh jadi kayak wah lo cantik banget Jadi sih. dokter gitu. Tompi dong. Iya, jadi dokter Tompi. pengen gue semua kan bener-bener kayak yang hidungnya orang bisa jadi mancing banget gitu-gitu guys. Pengen kalau jadi dokter ya. Tapi pengen jadi ibu rumah tangga aja sih. Jadi beban suami. Itu berat loh, kerjaan yang sangat berat loh. Bener loh, jangan Ibu rumah salah. tangga. Iya, butuh tenaga. Bener. Gua aja kalau lagi capek banget gua. Misalnya nih, wih mantap. Ngepel, nyuci piring, tuh gue jadiin satu secara paralel. Buset, emosi gue bawaannya. Iya capek banget, tapi gue mau jadi ibu rumah tangga yang punya mbaknya 5. Jadi mbaknya masing-masing punya job desk-nya. Ibu, Nagita Slavina ya? Ibu mau Gue jadi Nagita Slavina. Ya udah, amin. Tapi suami tetap Agung. Ah iya, gue rezekinya kan Nagita Slavina Rezekinya, dan ya. Rahmat. Udah, next question. Wishlist yang belum kecapai dong Kak Vivi, Kak Desi, Kak Bima. Gua liburan ke New Zealand atau ke Swiss, road trip pakai camper van. Itu dari dulu. Gue nebeng sih kalau itu. Lu juga Bim, jadi kita tiga keluarga. Nebeng Bim, nebeng aja biar Nah. doanya dijabah sama Allah bareng-bareng lo nggak Iya, mau? Makanya- siapa tahu kan. kita umroh dulu. Iya. Pas lagi di sono doa lagi. Boleh. Amin. Kalau gue itu. Liburan bertiga gitu. Bertiga Lu? keluarga maksudnya. Dok, Kalau gue wishlistnya ya bener sih kata Bima, gue pengen umroh, tapi gue pengen umrohin sama bapak gue dulu. Kalau gua umroh tapi keluarga ini, gua, bini gua, bapak ibunya, mertua gua, Iya. mama emak gua. keluarga besar gitu ya. Nggak besar, tapi yang penting inti aja. Keluarga inti berdua. Keluarga inti berdua gitu. Kalau ada rezekinya banyak banget, ya ajak sama abang gua, adenya bini gua gitu. Tapi gue kalau rezekinya banyak banget, gue mau beli mobil, beli rumah, bener dong. Sama. Harus wishlist dong. Kayak misalkan contoh deh, kayak kita waktu itu datang ke tempat pameran mobil. Jadi tuh gue kayak berandai-andai gitu, kayak imajinasi gue tuh kayak jalan-jalan kemana-mana gitu loh, kayak wah nih kalau kita punya mobil ini enak banget nih, kalau gitu-gitu, paham kan? Terus sosokan kayak orang punya duit gitu. Iya. Ih, cuma 1 M saya. Coba. Terus kayak terus gue datang ke satu mobil yang kayak mobil Jepang ya, terus harganya tuh cuma 500 juta kan, cuma 500 juta. Padahal dari nggak semua, ada. dari semua yang mobil yang kita lihat. Terus, nih sayang nih bagus juga nih, wah enak nih pas nyoba, enak nih, joknya empuk gitu kan, kayak ya jadi kita berimajinasinya kayak wah oke juga ya. Terus sampai kayak gue kan meminta list harga, terus mas minta list harga ya ke salesnya, jadi sampai sekarang gue dihantui sama salesnya. Sampai sekarang tuh. Sampai gue tau nggak, gue di invite kayak misalkan mereka lagi ada acara, gue disuruh datang, dapat undangannya gue. Dan gara-gara gue minta harga, udah itu sih wishlistnya. Tapi emang itu kenapa ya? Gue bingung. Tapi gue makin kesini makin seneng kalau gue tuh datang lihat sesuatu, pakaian gue makin biasa aja. Ya. Kayak gue pernah ngeliat rumah ya, pakai ini sarung, baju koko. Terus Gue datang lihat rumah aja. Soalnya ada perumahan baru samping masjid. Gue pede aja gitu, pakai sendal jepit, sarung, baju koko, sama sejadah di sini kan. Masuk dalam, Mbak. Sebenarnya gue sambil kayak iseng aja sih, kayak pengen ngetes nih, gue dilayanin kayak gimana sih gitu loh. Iya. Iseng aja. gue sambil makan ini kali. Tapi emang beneran kepo gue sama rumahnya. Gue pernah, gue cerita, tapi di luar melenceng dari Q&A sih. Tapi melanjutkan kayak lo gitu, dilayanin seperti apa? Ya terus. Kacamata lo ya. Kacamata bukan? Abung kan. Itu kacamata udah bercanda. Iya, ini baru lagi ceritanya. Udah lagi. Jadi lagi gua kan kartu ATM expired. Pokoknya dari suatu bank lah, terus expired, ganti kartu dong. Nah kebetulan memang ini buat tabungan anak gue nih. Terus dia mau taruh uang lah nih, dia mau naik ke atas, dijegat dong sama satpam. Soalnya kalau teller yang pakai teller tuh ada di atas. Terus Pak kalau misalnya mau setor tunai di depan aja di mesin udah bisa gitu kan. Juga mau nyetornya dikit gitu ya. Dengerin, terus habis kayak gitu, oh bisa ya Pak, emang Bapak mau nyetor berapa? 30 juta. Oh iya Pak, di atas langsung dianterin sama ada misal marketing atau apa, gue nggak tahu, pokoknya ada orang lain tapi bukan sama security-nya. Terus emang aku ke posisinya cuma pakai sendal, terus pakai kaos, ya pakai tas lempangnya udah gitu doang. Terus makanya pas dia nyampe rumah dia ngomel-ngomel ya. Kayak itulah, maksudnya kayak gitu-gitu Bim. Kayak Soalnya? kerasa
Gimana yang Direndahkan. direndahkan? Soalnya kata-kata saat security-nya Nggak nanya dulu. langsung ngasih Iya, bener. langsung ngasih ngejudge. Iya. Udah nih Agung, Iya. paling setoran berapa sih di situ aja Iya, gitu kan. gedek banget. Seakan-akan gitu. Harusnya ya dia nanya dulu, Bapak mau setor uang berapa? Kalau di bawah 5 juta Iya. di situ, kalau di atas 5 juta Bapak bisa ke atas. Nah. Lu bayangin kayak, oh saya mau nyetor 30 juta Pak. Oh, ya di atas Pak. Langsung dianterin kan. Iya. Gue kalau ada di situ gue Tapi- bejek-bejek, gedek banget. Tapi itu bukan yang warna biru ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin anjir. Yang itu bagian nomor 1. Paling ramah, Banget. idola netizen. Next question. Berapa question kita? Tadi udah berapa sih? 3 ya? 3, ya 4 cukup lah. Gimana cara bagi waktu kalian ke anak, suami, dan kerjaan? Lu kan nanti punya anak, Oh, lu belum juga ada. punya anak. Enggak Maksudnya kan belum kalian nongol. bisa. Kan suami dan istri. Iya, suami, Iya suami sih. dan istri beneran. Kalau gue jujur dari dulu karena kerjaan gue fleksibel, gue mencari pasangan yang waktunya fleksibel juga. Bener. Kalau nggak fleksibel dulu kan suami gue kerja kantoran lah bisa dibilang ya, maksudnya bengkelan tapi ada jam kerjanya gitu loh Bim. Jadi di saat gue udah nggak ngapa-ngapain, gue kosong tuh dia masih kerja. Terus nanti pas pulang mungkin dia udah capek, pas dia mau ngajak gue main, guanya udah kenyang apa pokoknya nggak fleksibel lah gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk resign. Gue nggak minta. Ya udah, akhirnya sekarang gue bagi waktunya santai aja sih. Karena sama-sama fleksibel, ngerti nggak Bim maksud gue? Bim. Ngerti kan? Bim. Yang dia fleksibel, gue fleksibel. Pas sayang hari ini kesini yuk, jam 4 kali sayang, kamu bisa udah gitu dong. Jadi nggak ada membagi waktu gitu, nggak ada sih. Terus hidup gue kan cuma berdua doang, maksudnya gue nggak tinggal sama keluarga inti gue, jadi gue membagi waktunya nggak ada cuma sama dia doang, sama kalian. Gue bagi waktunya dia sama kalian doang. Gue dari awal ngeliat Marza, ngeliat bini gue, ini orang easy going apa enggak gitu. Wah, ternyata diajak pergi ke sini. Oke, kan ada aja ya yang Iya, iya. akhirnya nih orang mau nih, wah cocok nih gue karena ya kan pekerjaannya begini kan, maksudnya kayak gue pulang juga masih ada kerjaan gitu, besok pagi-pagi masih ada kerjaan, jadi waktunya lebih banyak sebenarnya di kerjanya kan. Nah sekalinya gue pengen refreshing ya gue pergi secara random. Mungkin kalau kalian engeh gitu ya kan, gue bisa tiba-tiba puncak yuk, kesini yuk, exit gitu loh. Jadi kalau bini gue juga suka hal yang sama ya cocok, karena waktunya hanya sebatas kebaginya di situ. Selebihnya ya Punya waktu di situ. gue di rumah tuh kebanyakan diem-dieman tau. Iya. Bini gue asik di kamar, gue di meja komputer di luar gitu. Sekalinya ngobrol lama juga kalau makan siang, kalau nggak syuting, gitu. Paham. Kalau sebelum tidur biasa ngobrol nggak? Kalau itu balance sih, kadang misalnya malam ini ngobrol, besok enggak. Itu enggak nge sih gue kalau itu. Kalau enggak berarti sama-sama main HP aja. Iya, sampai ketiduran. Oh, sama-sama main HP aja. Tapi kalau nggak ngobrol. lebih keseringannya kalau nggak ngobrol tuh gini. Guanya lagi ngedit, misalnya di deadline, guanya ngedit, bini gue di kamar, pas gue masuk kamar udah tidur. Nggak ngobrol dulu. Kalau pas lagi ada waktu berdua ngobrol lah pasti. Kayak gitu. Nah makanya buat ngebagi waktu buat dianya di refreshingnya itu yang pergi random lah gitu. Kalau gue ngebagi waktunya gimana ya? Sama sih, gue kan fleksibel ya, suami gue juga fleksibel. Jadi kalau misalkan yang kita kesini yuk, ya udah ayo. Yang situ ya ayo. Jadi nggak yang terlalu terikat gimana yang mikir, aduh gimana ya cara Iya, bagi waktunya. Iya, kayaknya lu paling ini ya. Lu berdua tuh paling banyak waktunya, banyak kesempatannya buat. Iya, karena ya gitu, misalkan gimana ya, Agung tuh nggak pernah nolak gue ajak kemanapun sih. Cuman dia nggak pernah punya ide sendiri duluan gitu kan. Yang kita ke tempat ini ya nggak ada, karena itu dia makanan ya tahu sendiri, dia makannya nggak luput dari nasi padang. Jadi dia tuh nggak apa ya, itu aja. Jadi kalau misalnya emang yang punya ide sesuatu pasti gue. Ya aku pengen kesini deh, itu pasti gue. Iya, benar. Gitu. Kalau gue mungkin lebih kayak membagi waktunya tuh lebih sulit ketika dia ngajakin gue makan, gue harus nyari waktu kosong gue di mana gue nggak ngonten. Karena kalau gue udah ngonten kayak gini nih guys, kenyang. Oh iya. Terus dia misalnya ngajakin saya makan apa gitu, terus gue bilang, aduh saya jangan hari gitu ini, aku kenyang banget. Itu gue paling susah tuh di situ justru. Jadi nunggu kita liburnya Sabtu Minggu, sedangkan Sabtu Minggu tuh rame banget. Dan itu ujung-ujungnya kita berdua jadi nggak jadi makan. Itu gue lebih sulit di situ sih. Jadi either kalau misalnya gue mau makan sesuatu sama dia yang emang kita pengen banget itu, makannya sebelum ngonten. Misalnya kita ngonten kan jam 2-an gitu-gitu kan. Yaudah makan siang dulu deh, nggak apa gue tahan-tahanin gitu. Karena kalau udah kayak gini udah kenyang banget guys. Oh iya. Mending ngecil di kamar. Iya, ini adalah yang terberat menurut gue, makan itu sih. Ya guys, coba kalian komen di bawah, kalian terserah kalian mau ambil questions yang mana. Iya, dan tanggapan kalian bagaimana. Iya. Nanti kita baca. Betul. Karena yang paling penting tuh sebenarnya kalian cobain juga nih recook resep ini. Yang dijamin enak buat kalian, nggak bakal nyesel. Karena gampang banget guys bikinnya, sumpah. Iya, dan wajib banget nih sosisnya pakai candle singles mini tuh.
karena beda bahan baku, beda juga rasanya. Beda juga rasanya nanti. Oke guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke tonton kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Senangi. Oke, see you next video. Bye.